Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam beraktivitas kembali dengan kita. Masih di jalur ternak puyuh guys. Di kesempatan kali ini tidak usah menunggu lama-lama, kita langsung ke poin-poinnya saja. Agar para subscriber, terima kasih ya yang sudah subscribe, yang sudah bantu kita subscribe biar supaya channel kita lebih berkembang dan bisa sampai dinikmati dengan rekan-rekan para peternak puyuh semuanya tentunya. Ya kita saling berbagi saja ajangnya di sini, bukan yang lain, bukan persaingan bisnis. Kita saling berbagi informasi, saling berbagi apa ya? Saling berbagi pengalaman lah di ternak puyuh ini. Pak, saya mau pesan telur yang murni, Pak. Ya, silahkan cari di nomor WA saya, ada di deskripsi channel depan ya, bagian depan itu ada guys. Jadi kalaupun kawan-kawan mungkin perlu pemurnian Pak, perlu hitam, perlu coklat yang murni, kirim ya silahkan saja. Jadi kita di sini saling berbagi informasi saja, saling berbagi pengalaman, saling berbagi tautan, saling berbagi semuanya. Di sini ada rekan-rekan pertanyaannya apa ini? Hmm, mau tanya Pak Edi, kalau pelihara puyuh sampai akhir berapa bulan ya? Ini pelihara puyuh sampai akhir berapa bulan? Coba kita jawab sambil saya sambil kerja ya. Saya sambil ngambilin telur biar kita kerjaan selesai, pertanyaan pun selesai. Dari pertanyaan itu tadi, ternak puyuh itu dari eh, bertelur ya. Dari mulai kita pelihara terus sampai kita bertelur sampailah terjadi akhir, itu berapa bulan, berapa hari, berapa tahun gitu. Jadi kalau untuk di sini yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Jadi kalau untuk pertanyaan itu gini Bang, berapa tahun umur puyuh ini sampai akhir? Tergantung, nah ini balik lagi tergantung perawatan masing-masing. Artinya gini, bisa juga ya 1,5 tahun ya, 17 bulan, bisa 15 bulan, bisa 2 tahun. Bisa 2 tahun, tergantung perawatan masing-masing. Kok tergantung perawatan masing-masing, Pak? Ya, biasanya gini, kawan. Kalau pakan pabrikan, pengalaman saya ini berbagi pengalaman. Kalau kita menggunakan pakan murni pabrikan itu biasanya tahan lama, kawan. Artinya bisa jadi 2 tahun, ini 2 tahun. Ada juga yang 1,5 tahun, ada juga yang masa akhirnya itu terkadang mungkin hanya 8 bulan. Karena mungkin dari segi perawatan. Ada di video saya kemarin itu dari tempatnya si Arif ya. Itu kalau nggak salah baru 10-11 bulan itu sudah mulai berkurang. Cuman saya begitu saya datang ya kebingungan juga, saya datang ada di video saya itu. Kemudian dia mau upgrade rencananya, tapi saya melihat di situ masih sekitar umur setahun kurang 1 bulan. Jadi di situ saya suruh pisahkan karena ini apa namanya, terlalu padat. Terus bisa juga dia kurang rangsum pakan. Silahkan dulu nanti disortir, kemudian dipindah, dikarantinakan yang kurus, kemudian nanti coba kita kasih pakan yang pedaging yang bagus. Nanti gimana reaksinya? Ternyata 3 hari dipindah, 3 hari omongan saya itu dibuktikan, bertelur lagi, dia normal lagi. Nah artinya balik-balik lagi tergantung perawatan. Ada juga yang 10 bulan Pak, kok dia kok bertelurnya kok kurang begitu jauh. Nah, ataukah kepadatan, ataukah rangsum pakannya dikurangi, ataukah seperti apa. Nah, itu
tergantung balik-balik ke perawatan masing-masing kawan. Jadi untuk penentuan akhir kapan, nah ini nanti coba kita ceritakan full ya. Jadi kita durasinya agak lama sedikit nggak apa-apa. Kalau untuk biasanya akhir puyuh itu nggak bisa serempak sekaligus. Misalkan gini, kita contoh pelihara itu ada 1000. Terus kemudian ini hampir 2 piring, nanti dulu guys. Tanggung kita. Ini telur kita nampaknya ini juga sudah agak surut ya karena sudah terlalu tua. Jadi kembali ke pokok permasalahan. Kalau itu tergantung keperawatan. Jadi mau diakhir misalkan 1000 ini sudah setahun setengah misalkan. Nah di situ sudah mulai berkurang. Sebaiknya kalau menurut saya disortir. Cara sortirnya seperti apa? Ya kayak di video-video saya yang kemarin dengan Arif itu, nyortirnya seperti apa di jam-jam seginilah kita nyortir untuk supaya dia tidak supaya kita tahu mana yang akan bertelur, mana yang tidak bertelur. Itu di situ nampak di sehari ini. Tapi nanti coba biasanya kita pindah dulu, terus kemudian nanti kita berikan pakan yang agak banyak sedikit. Jadi nanti kita lihat 5 hari ke depan dia bertelur lagi enggak. Kalau dia nggak bertelur lagi ya sudah, berarti sudah akhir, sudah uzur. Kalau ciri-ciri mau akhir, sudah tua seperti apa? Kukunya panjang-panjang, paruhnya panjang, itu bisa juga seperti itu. Nah, apakah bisa kita berpatokan dengan tahun, Pak? 1,5 tahun sudah, Pak? Ya, kebanyakan 1,5 tahun lebih itu telurnya sudah pada berkurang. Nah, kalau mau dijadikan patokan di situ ukuran bulan, ukuran tahun, sebenarnya enggak juga. Tergantung perawatan masing-masing. Biasanya kalau kita pakannya itu menggunakan pakan oplosan, ya pengalaman beda-beda ya. Biasanya kalau pakan itu menggunakan pakan oplosan, itu biasanya akhirnya lebih agak cepat dibandingkan dengan kita pakan pabrikan. Nah, makanya kalau untuk kelas yang bagus pakan ya sebenarnya ya pabrikan. Cuman kan kalau untuk harga-harga yang pada saat ini harga murah, terus kemudian eh, harga telur murah, terus harga pakan kok malah naik, ini kan kita nggak imbang jadinya. Jadi kadang kita belajar dari situ juga, terkadang kita belajar dari pengalaman juga, tergantung. Kalau sampai akhir itu tergantung. Terkadang juga kalau telur lagi murah terus kemudian eh, pakan naik, ya paling-paling ya di akhir gitu loh, daripada menanggung. Kalau memang nggak ketemu loh istilahnya tuh dari harga pakan dengan harga kita jual telur nggak ketemu, ya bisa juga di akhir. Kalau untuk keputusan mau akhir itu, kalau kita mau perhitungkan itu tadi di pertanyaan itu berapa tahun, ya kita perhitungkan tahunnya berarti. Tapi kalau untuk di akhir itu biasanya ya itu tadi ya. Kalau memang dia perlu di akhir cepat ya apa salahnya daripada nanggung rugi kan gitu. Cuman kan itu bukan bukan termasuk hitungan kita. Jadi kalau untuk hitungan kita itu berapa tahun? Biasanya sampai mencapai 1,5 tahun lebih. Nah itulah kesimpulan keputusan itu biasanya sampailah 1,5 tahun lebih. Kalau setahun belum ada kok telur sudah berkurang, nah ini ada apa? Harusnya kita curiga dan kita mencurigai siapa tersangkanya, apa penyebabnya, kan gitu. Jadi kalaulah sampai 2 tahun biasanya masih ada juga yang berkembang ya seperti itu. Kalau saya ini indukan sudah ada 2 tahunan sih, sudah ada 2 tahunan. Kenapa dipakai? Ya makin tua makin bagus kan gitu. Jadi kita mau permajaan lagi itu sudah kita persiapkan, betina hitam-hitam itu sudah kita persiapkan. Nah, jadi kesimpulannya guys, kalau akhir itu sampai berapa bulan di situ, sampai berapa tahun di situ, kalau kesimpulannya biasanya 1,5 tahun lebih. Ya, 1,5 tahun lebih patokannya di situ. Kalaulah kurang setahun mereka sudah bertelurnya berkurangnya jauh betul, kita harus curiga ada apa di balik semuanya itu. Nah,
kalaulah kita mau upgrade dini, mau upgrade cepat, 8 bulan, 9 bulan itu biasanya ya ada apa juga. Kalau memang harga telur kayak gini sudah tidak untuk menutupi pakan aja sudah kewalahan, ya ya sudah nggak usah diterusin, kita upgrade saja. Kalau memang perlu di-upgrade daripada kita nanggung, nutupi kerugian, ya sebaiknya ya di-upgrade saja kalau memang itu tidak ketemu. Tetapi kalau memang menjadi patokan dasar itu biasanya 1,5 tahun lebih itu bisa dikatakan sudah masa-masa hampir masa-masa upgrade-nya. Ya, mungkin hanya itu rekan-rekanku. Terima kasih yang sudah masuk mempertanyakan, dan juga terima kasih untuk rekan-rekanku semuanya yang selalu hadir, yang selalu nyimak, yang selalu eh, apa ya, like video-video kami ya. Terima kasih lah, dengan adanya kawan-kawan juga kita merasa semangat karena konten dalam setiap harinya ditonton dengan kawan-kawan, dipelajari dengan kawan-kawan. Jadi saya dari pribadi itu semangat untuk membuat edukasi, semangat untuk mereview kandang-kandang mungkin dari tempat kawan ke kawan. Jadi untuk pertimbangan kita, untuk pembelajaran kita, untuk mencari pengalaman, mencari ilmu. Jadi kita usahakan juga ke kandang kawan-kawan biar supaya kita nggak bosan, biar supaya kita juga dapat pengalaman yang lebih dari pengalaman saya. Nah, mungkin hanya itu kawanku semuanya. Salam ceketer dari Jambi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawanku.